A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, bunda, keluarga bebas riba Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Bang Imam Mutakin. Pagi hari ini pukul 7:30. Alhamdulillah tadi habis dengarkan kajian subuh menggapai keberkahan ya, Bang ya, di Masjid Kapal Munzalat Indonesia. Saya jumpa dengan salah satu sahabat saya, jauh-jauh dari Jakarta main ke Pontianak. Sayang kalau nggak diajak ngobrol. Nah, pengen tahu beliau siapa? Yuk, Konan, silakan perkenalkan diri ke keluarga bebas riba Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aresdi Mahdi Asyatri, biasa dipanggil Ares, biasa dipanggil Habib, biasa dipanggil Mas Ares, dan bebas. Yang penting yang manggil itu dengan penuh cinta sama Allah, dengan penuh cinta sama yang dipanggil. Saya dari Jakarta, kesibukan saat ini diamani Allah sebagai CEO Glek. Bukan ownernya Glek, tapi CEO-nya Glek. Karena yang owner itu cuma punya Allah semuanya. Yang punya kita cuma dua, yaitu amalan sama pahala sama dosa, itu dia yang punya kita. Yang lain punya Allah semuanya. Yang lain punya Allah. Dan hari ini berkunjung ke Pontianak, ketemu sama guru-guru yang luar biasa, termasuk Bang Imam yang sangat menginspirasi, khususnya bagaimana perjuangan beliau terlepas dari riba, dan sekarang pun juga nggak pengen sendirian terlepasnya, pengen ngajak orang juga. Nah, hari ini sebagai pelaku riba ditembak sama beliau, mesti bikin amal soleh. Kalau kemarin ngejalanin riba, sekarang ngajakin orang supaya tidak ngejalanin riba. Masya Allah. Berarti nih kalau udah komentar yang kayak gini nih, Bang, kayak bunda, berarti beliau udah pasti punya kisah tentang angsuran, betul nggak, Bang? Oh, pasti. Pasti ya. Hampir sebagian besar di Indonesia harusnya punya. Harusnya punya. Usia berapa sekarang, Bang Ares? Sekarang saat ini alhamdulillah Allah kasih umur sampai usia 34. 34 tahun. Nah, pria 34 tahun, CEO Glek. Nah, kita tanya, kisah angsurannya dari kapan? Silakan cerita, Bang. Oke, sebenarnya cerita pengalaman hidup dari kecil saya emang berdagang ya, Bang Imam. Dari SD tuh saya emang jualan, jadi emang hidup hari-hari tuh dengan jualan dagang. Dagang petasan, dagang layangan, rental PlayStation, sampai saya punya uang sedikit lebih banyak di SMA waktu itu. SMA? Iya, sebenarnya mulai awalnya bukan sebagai ngangsur, tapi saya memberikan angsuran sama orang. Oh, antum yang ngasih berarti? Yang ngasih sebenarnya. Jadi bahasa kerennya itu Bang Pasar. Bang Pasar. Bahasa rakyatnya, bahasa rakyat jelatannya itu rentenir. Rentenir. Itu saya lakukan waktu saya di SMA. Yang notabene saya satu SMA terbaik di Jakarta, nomor 2 terbaik di Jakarta. Oh, SMA. Itu dekat sama pasar SMA saya. Oh, berarti antum yang memberikan? Memberikan. Bukan yang make berarti? Bukan yang make waktu itu, yang gokil memberikan. Oke. SMA tuh rekening Ana udah 3 digit tuh gara-gara uang panas itu. Oh, Masya Allah. Dari SMA. Iya. Dan ternyata walaupun dari SMA tuh kurang lebih 20 tahun lalu ya. Iya, 20 tahun. Cuman Ana pikir ampas-ampasnya atau dosa-dosanya mungkin sampai sekarang juga belum habis kali masih. Jadi bukan berarti kita ini bebas ya udah lama. Angsuran ngapus dosanya itu udah bebas juga. Oh. Terus kalau waktu SMA berarti di pasar terkenal loh? Kebetulan punya kaki tangan di sana yang emang Kaki tangan. turun ke bawah, jadi kita cuman nyatetin, ngeluarin, ngingetin ini belum, ini udah, tidak langsung turun ke lapangan. Karena mentalnya juga masih mental anak SMA juga kan. Tuh. Terus sedikit ngulik nih kawan-kawan. Waktu antum kasih angsuran ke pedagang berarti kan? Itu kalkulasi hitungannya gimana, Bang? Jadi pedagang itu sejatinya mereka tuh punya uang sebenarnya, Bang ya. Cuman mereka itu sangat-sangat males datang ke perbankan karena yang pertama pinjaman mereka tuh nggak besar dan waktunya pendek sebenarnya. Yeah. Cuman 3 hari, 4 hari. Mereka tuh punya uang, cuman putarannya perlu buat cash flow aja sebenarnya. Oh, pertama itu. Kedua yang saya pelajarin, mereka untuk selevel pinjaman gak besar, males buat ngisi form yang banyak, jaminan, segala macam. Kan belum meriah waktu itu kan pinjaman tanpa agunan atau pinjaman online ya. Tuh.
Dan yang ketiga, mohon maaf dengan penampilan mereka yang memang terbiasa dengan kehidupan pasar, dengan pakaian seadanya, sendal jepit, yang mungkin bagi sebagian besar orang beranggapan mereka tidak bersih atau gimana. Mereka tuh agak risih masuk ke perbankan yang bersih, yang higienis, yang wangi banget semuanya. Ya, Tempat-tempat begitu kan biasanya, necis lah. iya bagus lah, tempat-tempat banyak peluang dosanya tuh biasanya tempatnya bagus-bagus. Ini bukan nyindir Bang Imam nih. Nah itulah yang mereka mau masuk juga sungkan. Jadi atas dasar itulah mereka lebih mengandalkan bank pasar. Jadi sebenarnya hukum sebab akibat permintaan sama penawaran istilahnya. Tuh. Berarti marginnya ngambil berapa persen waktu itu? Kurang lebih 25-50%. 25-50%. Iya, karena kan juga mesti dibagi sama orang-orang yang ngebantuin saya buat kolek, buat distribusi, buat kolek, buat nagih, buat mengingatkan, buat ngancem. Dalam waktu? Dalam waktu 3 sampai seminggu paling lama sebulan. 1 minggu tuh bisa Iya. 25% dapat? Iya, Oh. paling lama sebulan. Paling lama 1 bulan ya? Iya, 1 bulan selesai, buka lagi. iya. Dulu kan belum sama handphone juga ya. Ya. Biasanya mereka kebutuhan pendek buat bayar lapak, bayar sekolah, atau buat bahan-bahan kebutuhan yang lagi murah, kayak sayur lagi miring, harganya mau diborong, kayak gitu-gitu sebenarnya sih. Oh. Berarti secara kalkulasi bisnis, menurut pedagang itu masih Masih masuk. Masih masuk. nggak masalah. Nggak ada Bagi-bagi masalah. lah ya. Bagi-bagi. Tuh, Dia dapat untung, kita dapat dosanya. Kalau angsuran pribadi pernah punya? Bang? Angsuran pribadi pertama ada 2 motor, ada 1 mobil, 1 rumah. 2 motor, 1 mobil, Iya. 1 rumah. 2 motor, 1 mobil, 1 rumah. Itu Itu sudah yang menikah pertama. atau belum waktu itu? Waktu udah semuanya, Sudah udah nikah ya? udah nikah. Apa dampaknya ketika, kalau waktu ngasih kan, paling deg-degan gimana cara ngoleknya. Dan itu sudah ada kaki tangannya kan? Ya, Nah, ketika antum yang ngangsur nih, gimana perasaannya? sejatinya perasaan itu kan ketika kita sudah punya iman yang kuat. Satu juga saya menyadari bahwasanya iman saya juga sangat-sangat tipis atau mungkin nggak ada. Jadi setruman itu juga nggak berasa juga sih. Nggak berasa? Tapi kalau dampaknya sih sangat diyakinin pasti ada. Cuma kalau setruman bahwa itu ngerasa bersalah, ya fine-fine aja, normal-normal aja. Karena Iya. mungkin dulu pernah pelaku, jadi ketika kita yang sebagai debiturnya, ya kita biasa aja, karena normal-normal aja kan. Kalau bicara rasa pas lagi ngangsur ya biasa aja sebenarnya, pas ngambil biasa. Lancar-lancar aja berarti? Lancar-lancar aja. Terus apa titik baliknya sampai itu kok diberesin semua? Iya, titik baliknya itu waktu 2016, 2017 itu saya pisah rumah tangga. Pisah? Pisah rumah tangga di 2017. Variabelnya banyak. Yang pastinya riba sangat pengaruh di hidup saya, hubungan saya sama orang tua nggak bagus-bagus banget. Bisnis saya yang setiap tahun itu profit, tapi ternyata 2017 saya nggak bisa bayar angsuran rumah dan saya terancam disita rumahnya waktu itu. Oke. Saya berkontemplasi salah-salah apa yang saya bikin. Saya kalkulasi itu semua. Pertama, hubungan saya sama orang tua ini begini, termasuk saya punya utang sama bank itu. Saya baru sadar pas lagi 2017. Akhirnya yang pertama saya minta maaf sama umi saya minta ampun sama Allah, minta maaf sama umi saya. Dan ketika itu 3 hari setelah saya minta maaf sama umi saya, Allah kasih saya rezeki yang nilai keuntungannya, ngasih saya proyek yang nilai keuntungannya itu senilai sama utang saya. Semuanya. Yang setelah itu saya berazam, saya nggak mau lagi pinjam atau terkait sama perbankan. Dan yang kedua, saya nggak mau pinjam sama orang yang sifatnya konsumtif. Pinjam duit itu beli motor, pinjam duit beli. Kecuali kalau pinjaman bisnis yang notabene ada profitnya juga. Sirkah. Dan yang ketiga, saya juga berazam, saya pengen ngebantuin orang yang juga terjebak seperti ini. Jadi saat ini di Glek saya juga punya usaha yang sifatnya koperasi kecil-kecilan juga, Bang, yang notabene kolamnya adalah karyawan-karyawan saya juga, yang ketika mereka pengen beli handphone, beli laptop, beli motor, kami ngebantuin buat membelikan barangnya, jadi murabahah ya, jual beli, mereka cicil. Karena saya pikir, dari situ saya pelajarin riba itu apa sebenarnya sih. Yang dosa terkecilnya itu adalah
berzina sama ibu kandung sendiri, itu paling kecilnya. Betul. Maka ini kan dahsyat banget ya. Sedangkan saya ngelihat bahwasanya tidak pernah ada iklan, sebuah iklan masuk ke Pontianak, maaf ya, butuh teman tidur hubungi. Atau juga ada iklan di koran, perlu narkoba hubungi si fulan. Ya. Atau yang ketiga juga iklan di koran, perlu minuman keras, pesan antar lewat Gojek atau lewat aplikasi ojek online, nggak ada. Nggak ada. Padahal dosa 3 ini sebenarnya biasa, Di bawahnya masih. di bawah. Tapi ada yang dosanya berlipat-lipat dari itu ya, zina juga dapat sama ibu kandung dan segala macam. Tapi iklannya di mana-mana. Masya Kita Allah. buka video sosial media ada, di tengah jalan ada, Ya. bahkan setiap event selain rokok, ya bank ini paling gede kalau sponsorin apapun. Bahkan udah jadi idiom kalau ruko yang disewa sama bank itu harganya pasti tinggi. Betul. Dan kontraknya panjang. Ya. Ya, sedikit yang saya tahu kayak begitu. Jadi saya perhatiin, saya nggak mungkin bisa nyelamatin Indonesia saat ini, Allah belum mampukan ya. Saya bisa jagain adalah orang-orang sekitar saya, karyawan saya, keluarganya biar nggak terjadi. Jadi saya mengkampen itu ke teman-teman semuanya supaya mereka juga nggak terjalin riba. Buka outlet tiba-tiba ada yang gantung diri, nauzubillah. Misalnya kan banyak ya kasus gitu, lompat dari ini Dari gara-gara apartemen, gara-gara nggak bisa bayar. Saya baru kepikiran tuh, Mas. Kita jalan, iya, memang nggak ada Nggak iklan. ada iklan di puncak, di kawasan-kawasan yang wisata itu buat butuh teman ini, hubungi ini, nggak ada. Cuma kalau ada. riba itu dimanapun tuh ada, padahal lebih besar dosanya. Masya Allah. Nih hati-hati yang punya tempat pasang iklan. Bagi-bagi berarti ya. Bagi-bagi, tanggung renteng semua. Tanggung renteng. Masya Allah. Alhamdulillah kalau di Pontianak billboardnya sekarang, kalau untuk program sosial, Nah, nah itu kita free. dari kebijakannya gubernur. Dari yang punya ini. Oh, semua billboard. Hah, Oh, Masya Allah. mereka free kan. Ya semoga jadi wasilah ngapus dosa Masya juga. Allah ya. Dan semoga jadi wasilah rezekinya bertambah dengan iklan-iklan yang jauh lebih baik. Iya. Nah, Setiap orang yang sedekah lewat iklan tersebut kan pahalanya juga ngalir. Insya Allah, Bang, ada pesan-pesan nggak, nasihat-nasihat buat keluarga bebas riba Indonesia? Mungkin ada yang sedang berjuang, ada yang butuh dimotivasi, ada yang masih ragu-ragu, ada yang ternyata minta maaf sama ibu kandung tuh jadi salah satu solusi dan Ya. lain sebagainya. Silakan, Bang. Ya jadi ini gara-gara Allah kasih jalan saya bisa kenal sama guru-guru di Munzalah nih, saya jadi lebih masif buat mengkampen hal-hal sosial khususnya, dan juga apalagi kenal Bang Imam, ya semakin semangat buat menyiarkan buat anti riba. Dan sejak saat itu juga banyak juga yang nge-DM saya atau nge-WA, Bang, saya pengen bebasin riba, saya pengen lunasin riba, bisa minta bantuannya nggak? Nah, selalu saya sekak sama mereka. Mohon maaf, antum ini pengen bebas riba, takut sama Allah, apa takut sama debt kolektornya? Ya, Banyak orang itu adalah pengen bebas riba karena takut sama debt kolektornya, tapi dibungkus seakan-akan takut sama Allah. Nah, itu dulu diperbaikin. Jadi bisa jadi yang pertama adalah jalannya pasti kebuka, tapi kita tahu dulu bahwa itu salah. Ya. Karena orang sakit itu masalah, Bang Imam. Tapi orang yang nggak sadar dia sakit, itu lebih masalah lagi. betul. Orang salah, dia pakai riba, itu masalah. Cuma kalau dia nggak sadar bahwa dia riba itu masalah, itu lebih masalah Lebih lagi. masalah lagi. Jadi yang pertama, ketika orang pengen bebas riba atau bebas apapun ya, maksud apapun, yakini dulu bahwasanya itu salah. Banyak orang ketika usaha, saya pakai riba, karena riba kali. Tapi dia nggak tahu riba itu apa gitu. Cuma asal jeblak aja, artinya nyari kambing hitam doang sebenarnya. Betul. Tapi dia nggak tahu sebenarnya masalahnya tuh riba apa. Masalahnya dia durhaka sama orang tua tuh sejauh apa, paling karena berantem sama ibu saya ya paling. Padahal jauh dari situ maknanya dalam, bukan masalah soal berat, paling karena berantem sama ibu doang, ini panjang soalnya. Jadi saran buat teman-teman yang bebas riba, pasti minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Kedua, minta maaf sama orang-orang sekitar, khususnya orang-orang yang pernah kita sakit dan terdekat, yaitu orang tua ya. Karena bisa jadi kita kecemplung sama sebuah kemaksiatan, bisa jadi karena kita durhaka sama orang tua kita sehingga perisai-perisai kita ini hilang ketika kita nyemplung. Kita gampang masuk diskotik, kita gampang buat nyobain hal-hal atau makanan atau obat-obatan atau minuman yang haram. Betul. Kita gampang buat, atau kita nggak ada rasa ketika nyobain riba segala macam. Jadi yang kedua, minta maaf sama orang-orang itu karena orang-orang itulah ridhonya kita hilang,
dan perisai-perisai perlindungan terhadap kita supaya nggak nyemplung ke sana itu juga hilang. Karena hari ini kita nggak bermaksiat, bukan karena juga iman kita baik, karena doa orang-orang tua kita yang tulus jagain ya, semoga anak saya Imam Mutakin, semoga anak saya Aresdi Mahdi, Allah jaga, Allah terus bersama sama orang-orang baik, Allah terus jaga dari orang-orang nggak baik, perisainya terus selalu muncul. Dan yang ketiga, pastinya sangat pasti namanya kita nyemplung ke riba, ketika kita pengen bebas riba, pasti nggak mudah. Ujiannya pasti untuk orang yang kerja di bank, yang mungkin Bang Imam ngalamin karena udah terbiasa hidup hedon nih. Kalau di bank itu, saya perhatiin dari semua karyawan yang penampilannya necis itu, orang-orang perbankan paling necis. Even gajinya mungkin di bawah UMR ya, karyawan-karyawan kontrak retailer, tetap aja paling necis dan terbiasa buat makan mewah, makan mesti tempat ini, dan ini susah buat merubah itu ya. Tapi yakinlah, salah satu kalimat dari guru-guru kita juga, dari orang-orang yang sudah berubah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah juga akan memberikan balas yang jauh lebih baik lagi ya, karena dengan niat begitu. Tapi pasti awalnya mandek dulu. Jadi jangan dipikir ketika kita pengen hijrah, bukan cuma dari riba aja ya Bang Imam, dari apapun. Itu langsung titik baliknya langsung naik lagi tuh, ntar dulu. Kalau kata Kiai Lukman, ntar dulu boy. Cuci dulu, laundry dulu. Semakin kotor bajunya, diulang lagi, cuci lagi, ya mesti terima. Karena riba itu kan dirasakan sama semua tubuh kita ya. Kenikmatan riba, kita udah pakaian enak, makan enak, segala macam. Maka nyucinya juga mesti berulang-ulang. Jadi bukan nyuci berulang-ulang ini tidak jadi bersih, enggak, cuman prosesnya juga ada. Kita juga termasuk ngajakin orang, kerja di bank yuk, juga termasuk ngajakin juga kan. Ayo pakai bank, iklan di story kita, ada orang pinjaman pakai itu, kena semuanya pokoknya, mau iklan di story. Makanya itu sabar terhadap pencucian, karena banyak orang pengennya cepet, ketika udah minta maaf, dipikir clear, damai semuanya. Tapi ya kita mesti buru-buru minta ampun. Tapi setelah itu, sangat banyak tadi kayak Lukman juga menyampaikan, ada orang yang gajinya besar tapi nggak berasa uangnya. Ada yang gajinya sebenarnya nggak besar, cuman keberkahannya nggak habis-habis, anaknya sehat, segala macam. Setiap pengen apapun ada. Bahkan kata almarhum abah saya, semoga Allah lapangkan kuburnya, beliau bilang orang kaya itu sebenarnya bukan orang yang banyak hartanya, cuma ketika dia pengen, itu Allah kasih gitu lewat jalan yang luar biasa ya. Hari ini saya, sendal saya sudah kusam, dan kebetulan hari ini saya ke Pontianak, saya juga tidak punya azam harus ketemu Kiai Lukman, ya let it flow aja. Kebetulan kemarin ketemu Kiai Lukman, diajak beliau ke acaranya BMI, dan pulang dari sana, beliau mampir ke satu departemen store yang jual sendal, beliau belikan sendal saya gitu loh. Itu luar biasa. Sesuatu, padahal sesuatu yang di luar ekspektasi saya gitu loh. Nah, jadi banyak hal-hal yang nggak terduga kalau kita udah sama Allah. Kita lagi belajar, mungkin bukan udah sama Allah, cuma lagi belajar pengen dekat sama Allah. Mungkin hari ini duit kita nggak ada atau pas-pasan, tapi ketika kita pengen itu, insya Allah selalu ada. Allah cukupkan. Pasti Allah cukupkan. Semoga semuanya semangat riba karena memang tahu hukumnya riba, bukan karena takut debt kolektornya. Karena debt kolektor itu pasti bergerak juga atas perintahnya Allah buat neken kita. Dan bersyukurlah teman-teman yang tertekan sama debt kolektor, karena melalui debt kolektor itulah, walaupun wajahnya sangar segala macam, kita dapat ketidaknyamanan itu. Karena hati kita udah mati, jadi dihidupin, ditekan lewat pikiran. Jadi seseorang yang di hatinya udah nggak ada Allah, ditekannya lewat pikiran, yaitu dengan debt collector. Jadi buat teman-teman yang hari ini ditagih sama debt collector, jangan lupa ucapkan terima kasih buat debt collector ya. Dan doakan debt collectornya. Betul. Karena saya dulu pernah ditagih sama debt collector. Saya serahin mobil Bang waktu itu. Masya Allah. Saya serahin mobil di kantor polisi. Terus itu Bang Imam udah berkecimpung di dunia perbankan. Udah keluar. Oh, udah keluar. Udah keluar, nyisain satu. Ceritanya tuh rawat jalan. Hah? Kalau amputasi kan jual selesai. Yeah. Karena kita masih perlu kendaraan, saya rawat jalan. Pengen saya angsur sampai lunas. Oh, rawat jalan. Ngerasa mampu kan. Sampai di titik kok kayaknya nggak asik lagi ya. Jadi saya dulu punya bisnis Bang, rental alat-alat bayi. Minggu pertama kebutuhan rumah tangga. Minggu kedua sekolah. Hasil profitnya maksudnya? Hasil profitnya. Minggu ketiga angsuran. Minggu keempat dan lain-lain. Jadi kerja di perbankan plus punya angsuran? Di perbankan udah keluar. Oh, sorry ya. Pas lagi keluar baru bikin saya usaha. Sudah punya usaha waktu itu.
Minggu pertama omsetnya bagus. Hmm. Untuk rumah tangga, belanja apa aman. Minggu kedua aman, bisa bantu orang tua masih ngirim. Minggu ketiga nih, jatahnya untuk angsuran. Dulu tuh kalau untuk kebutuhan rumah tangga perlu 1,5 juta segala macam. Dari omset bisnis itu satu hari bisa dapat. Dan karena itu bisnisnya jasa kan, jadi kita profitnya gede. Tapi begitu minggu ketiga, satu hari tuh angsuran kendaraan cuma 2,5 juta. Omsetnya cuma 150.000. Cuma satu alat yang keluar. Saya sampai mikir, ini kayaknya emang nggak boleh ngangsur. Ajaib ya berarti. Dan makasihnya sama debt collector. Makasihnya satu, karena tekanan dari debt collector sampai akhirnya urusannya di kantor polisi, mobilnya saya serahkan. Di situ saya cuma bilang, insya Allah saya ridho dunia akhirat, mobil ini antum ambil, saya bilang kan. Nah, semoga ini jadi wasilah kebaikan. 1 minggu setelah itu bang, atas izin Allah ada orang yang wakaf kendaraan. Roda 4, jauh lebih baik, dan atas izin Allah diamanahkan saya yang pakai. Masya Allah. Nah, ini nanti diulas di sesi yang lain. Saya juga soal riba itu juga saya lupa tadi sampaikan, saya juga punya pengalaman serupa tentang usaha bang. Jadi ketika uang riba itu dipakai buat usaha, dan usaha saya tuh usaha jual beli pakaian anak yang branded tapi sisa ekspor. Sisa ekspor. Yang jual saudara saya orang Palembang. Ya orang kalau Arab dari Palembang itu jago dagang pasti. Betul. Arab yang Palembang kalau sama Surabaya tuh jago dagang. Kalau di kalangan Habaib atau Arab itu. Siap. Nah ini usahanya tuh tutup ke sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan tutup. Padahal jago dagang. Padahal jago dagang dan barangnya tuh bagus-bagus. Waktu saya belum punya anak pun saya ngiler sama barang dan saya milih sendiri. Menurut saya kualitas desain saya mumpuni lah buat milih barang-barang branded begitu. Tapi ambiar 200 jutaan tuh habis. Masya Allah. Jadi uang, kata orang uang setan dimakan iblis. Nah itulah. Jadi kalau kata Kiai Lukman, kalau ngepel jangan pakai air kotor. Semalam di brainwash di mobil. Kalau punya usaha jangan pakai perbankan, jangan pakai investor yang nggak jelas. Akhirnya ngepel perusahaan pakai air kotor, tambah kotor lantainya. Masya Allah. Ya nih Bang Kakek Bunda, keluarga bebas riba Indonesia. Mohon doakan kami, Bang Imam Mutakin, Bang Ares, semoga diistiqomahkan dalam dakwah. Insya Allah beliau nanti ikut bantu mensiarkan, ngajak orang sebanyak-banyaknya jadi keluarga bebas riba Indonesia. Amin. Dan tidak lupa untuk keluarga bebas riba Indonesia, Bang Ares, kita doakan semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, bisa hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Nah, semoga bisa diambil manfaatnya dari bincang-bincang pagi hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari kami berdua, kami mohon maaf. Barakallahu fikum, jumpa lagi di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.